Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sofian, mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur, kelas B non reguler. Pada hari ini saya ingin mereview atas materi yang disampaikan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Alidayadi SHMH, mata kuliah hukum pidana dengan judul Sumber Hukum Pidana. Sumber hukum pidana ini tidak terlepas dengan adanya kepastian hukum. Kenapa ada kepastian hukum? Dalam perspektif sejarah munculnya asas legalitas ini, itu dipengaruhi oleh peristiwa menjelang dan sesudah pecahnya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis pecah akibat reaksi dari masyarakat menyikapi kesewenang-wenangan raja dengan kekuasaannya yang dilihat dari putusan-putusan hakim dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tidak terlarang, jenis hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan kepastian hukum. Mengingat Prancis pernah menjajah Belanda, maka kode yang dibuat Napoleon diberlakukan di Belanda atau negara jajahannya. Jadi di negara Prancis sudah berlaku kode penal yang isinya adalah pemikiran dari salah satu penulis berkarya, yaitu undang-undang pidana yang dibentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat lebih rasional dengan pembatasan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman. Kebebasan pribadi warga negara yang harus dihormati. Suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan syarat mutlak yang dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Kemudian Belanda memerdekakan diri dan masyarakat Belanda merasa punya rasa kebanggaan yang tinggi sehingga kode Perancis tidak diberlakukan lagi, sehingga pada tahun 1851 suatu kodifikasi hukum Belanda yaitu berubah menjadi WFS. Karena Belanda juga menjajah Indonesia, maka Indonesia memberlakukan WFS dengan asas korespondensi. Maka WFS itu dibuat sama dengan di Indonesia, di mana di Indonesia yang ada kondisi tertentu dibuat 1951 suatu kodifikasi hukum pidana, dan 1919 dibuat kodifikasi yang unifikasi. Kodifikasi ini yang digunakan sampai sekarang pada tahun 1918 yang telah berlaku, yaitu KUHP. Kita tahu bahwa waktu itu Belanda menyerah dan negara Jepang masuk, Indonesia merdeka dan menetapkan WFS ini dan ditetapkan dalam KUHP Indonesia. KUHP ini yang kita punya itu saduran atau WFS ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelumnya bagaimana di Hindia Belanda, di Nusantara berlaku hukum pidana ada di masing-masing wilayah. Karena dulu negara kita terdiri dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan. Hukum pidana umum adalah hukum yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. Apa itu tindak pidana khusus? Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus terkadang diartikan sebagai pertama, tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP, di mana umum khususnya suatu tindak pidana semata hanya dilihat dari di mana ketentuan pidana diatur, yaitu di dalam KUHP atau di undang-undang di luar KUHP.
Yang kedua, tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP, akan tetapi undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud. Undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana yaitu undang-undang yang memang dibuat untuk mengatur suatu tindak pidana, bukan hal lain yang walaupun di dalamnya memuat juga ketentuan pidana. Yang ketiga, tindak pidana baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus atau hukum acara khusus yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum. Jika kita kaitkan dengan pembagian tindak pidana umum dan khusus di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, ini terlihat juga bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dimaksud umum khusus di kedua lembaga tersebut. Pertama, di Mahkamah Agung, perkara yang dianggap sebagai tindak pidana khusus sehingga dalam register perkaranya diberikan kode PIDSUS atau pidana khusus. Di Kejaksaan, pembagian perkara yang kemudian menjadi kewenangan jaksa bidang pidana khusus adalah perkara yang penyelidikan dan penyidikannya dapat dilakukan oleh jaksa. Misalnya korupsi, tindak pidana ekonomi, kejahatan HAM berat, dan lain-lain. Sementara itu, terorisme misalnya walaupun diatur di luar KUHP dan memiliki kekhususan di bidang hukum secara acara tetap, menjadi wilayah jaksa bidang pidana umum. Nah, perkara yang oleh kejaksaan ditangani oleh bidang pidana umum ketika perkara tersebut masuk ke Mahkamah Agung karena kasasi atau PK atau pidana khusus. Dari penjelasan terlihat apa yang dimaksud dengan tindak pidana umum dan khusus sebenarnya tidak ada patokan yang jelas. Yang kedua, selain WFS ini berlaku peraturan lain dari KUHP yaitu tindak pidana khusus atau Tipikor, Undang-Undang Peraturan Pidana Khusus. Contohnya tindak pidana teroris, narkotika. Saat ini ada lebih dari 150 undang-undang yang mengatur tindak pidana. Hukum pidana tertulis itu meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana material dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bersih berlaku. Ada 3 kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, antara lain pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan. Kedua, peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Ketiga, undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pemidanaannya. Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas tidak saja meliputi orang pribadi, melainkan juga badan hukum atau korporasi. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, tindak pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Ruang lingkup tindak pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan diri atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tersebut. Secara umum, hukum pidana material dari awal adalah pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah material hukum pidana objektif atau substansif atau ius poenale atau criminal acts atau substansif criminal acts, di mana isinya memuat larangan dan keharusan. KUHP yang kita punya berisi larangan dan keharusan atau kewajiban, dan bagi mereka yang melarangnya akan diancam sanksi pidana. Dalam delik material terdapat akibat tertentu dengan tanpa
menyebut perbuatan tertentu. Maka dari itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Asas yang mengaturnya adalah asas legalitas atau prinsip criminal acts, yaitu tentang siapa-siapa saja yang dimintai pertanggungjawaban menganut ke asas kesalahan atau criminal responsibility atau tiada pidana tanpa kesalahan. Yang kedua, hukum pidana formal atau hukum subjektif karena sifatnya subjektif, atau hukum adjektif atau ius inindi atau criminal prosedur, yaitu berisi peraturan atau cara negara untuk memberikan pidanaan terhadap hukum pidana material. Pada delik formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, sumpah palsu atau keterangan palsu, yaitu diatur dalam pasal 242 KUHP. KUHP itu bagaimana cara berlakunya atau di mana dapat diberlakukannya. Kita sering mendengar locus delicti atau locus temporis atau tempat dan waktu. Yang pertama locus delicti atau locus bahasa Inggris yang berarti lokasi atau tempat. Secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Ini berguna untuk menentukan tempat atau lokasi di mana perkara akan diadili oleh pengadilan yang berwenang sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut. Yang kedua, locus temporis berdasarkan asas legalitas atau prinsip legalitas. Pasal 1 ayat 1 di samping mengandung asas legalitas juga mengandung asas lex temporis delicti, yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Dalam bahasa Latin, asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkena dengan adagium legendaris von Verbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara khusus, adagium tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindak pidana atau delik atau tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahulunya. Secara umum, von Verbach membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian, yaitu pertama, tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang. Yang kedua, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan. Yang ketiga, tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Asas legalitas disebut dalam pasal 1 ayat 1, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Demikianlah yang bisa saya sampaikan atas review pertemuan kedua materi hukum pidana dengan judul sumber hukum pidana. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.